Catatan untuk Asoka? Bukan catatan saya, Bu. Saya pinginnya di sana sampai sekarang ini masih ada perawat ini masih ada yang ngepromote. Oh, tapi gitu. tidak banyak, tidak banyak. Artinya dari sekian pasien, sekian nakes itu, Bu, 1-2 itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki oleh ibu di sana. Itu pengalaman langsung ya? Pengalaman langsung. Berapa telur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini melanjutkan dari program rutin untuk mendapatkan masukan dari mitra RSUD dengan anggota Dewan Komisi D khususnya, dan juga menyerap berbagai persoalan terkait dengan urusan pemberian pelayanan di RSUD. Kali ini memanggil salah satu karu di rumah sakit ini. Kita langsung berkenalan dengan orangnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Siapa, Bu, namanya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Titi. Bu Titi. Bu Titi Kris. Bu Titi. Pemirsa, saya tidak perlu untuk mengenalkan yang dari Komisi D karena ini menjadi narasumber sudah menjadi narasumber rutin, dan tidak perlu untuk saya perkenalkan. Nanti yang saya butuhkan ini ada catatan-catatannya dari beliau. Bu Titi sudah berapa tahun di sini, ditugaskan di sini, Bu? Kalau selama di rumah sakit lebih dari 20 tahun. Rengkona berarti, Bu Ambe. Ibu sudah 20 tahun ya di sini ya. Dan sekarang ditugaskan di mana, Bu? Di ruang Asoka penyakit dalam. Ruang Asoka penyakit dalam. Ruang Asoka di sebelah mana, Bu? Di atasnya B kelas. B kelas. Yang di sana khusus penyakit dalam. Jadi semua pasiennya Ibu untuk penyakit dalam semua. Penyakit dalam, ya. Bu Titi, di sana itu ada berapa pelayanan yang diberikan di sana itu untuk masalah ruangan, kamar, terus pegawainya berapa di situ? Pegawainya sekitar 30 lebih. 30 orang? Ya, untuk perawat. Untuk perawat. Kalau semuanya itu ada admin, ada CS. Sudah. Berarti 30 lebih? Ya, kalau perawatnya 30. Kalau perawatnya 30, Ya. plus dengan Ibu semuanya berarti sampai 35. Ya. Berapa kamar, Bu, di situ? 10. 10 kamar. Terus bed pasien? Bed Apa namanya istilahnya, bor ya? Bed. TT 55. 55. 50 bed. 55 bed. 55 bed, 30 perawat. Penuh terus, Bu, selama ini, selama Ibu di situ? Sementara ya. Penuh terus. Ibu sejak kapan di situ? Dapat 6 bulan. Oh, masih 6 bulan. Ya. 6 Tapi bulan. sebelumnya saya di B kelas. Oh, di bawah. Sebelum dari B kelas saya di ruang isolasi waktu COVID. Nah, yang untuk di Asoka itu Dari bulan 4. dari bulan 4 ada 10 kamar, Ya. ada 55 bed, 55 bed, Ibu ya. Itu selama apa namanya, ditangani oleh Ibu setiap harinya sering penuh, Bu ya? Penuh, Bu ya? Itu khusus penyakit dalam, Bu ya? Bu Titi, ini kan ada Pak Dewan nih. Ada nggak keluhan dari masyarakat ya, dari pasien, keluarga pasien selama 4 bulan Bu Titi bertugas di situ itu kan penuh terus tuh, penuh terus di situ. Yang menjadi keluhan saya ampo iomelen keluarga itu apaan, Bu, biasanya dikasih, Bu? Apa sering loyen paren atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah ya, selama ini memang keluhannya memang ini apa jarang, tapi yang ada tuh kadang ya AC kurang dingin, jadi kita langsung ditindaklanjuti ke pihak terkait, nanti baru datang diperbaiki. Bu, apa kalau urusan masalah medik, pelayanan medik? Alhamdulillah ya. Belum ada, Bu ya. Apa namanya, belum ada sampai ada keluarga pasien yang justru memprotes dan nyet-nyeten ke Ibu di situ, enggak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada, Pak. Karena penyakit berat kalau dalam itu, Bu. Iya, penyakit dalam. Pak Abaidi,
Pak Baidi ini kan setiap hari kan kantornya di sini. Rumahnya ya? Kantor kantor keduanya kan di sini tuh, di Komisi D, dan melihat, memperhatikan, menyaksikan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh RSUD ini. Terkait dengan urusan di Asoka, Pak Baidi ngerti di mana itu Asoka? Asoka itu paling di atasnya big class, paling dojo, Buntemo. Berarti ngerti beneran kan? Pernah nggak Pak Baidi jalan-jalan ke sana? Sering, malah tiap hari ini saya ke sana Pak. Jalan terus. Banyak ngantar lagi pasien juga ya? Ya juga. Ada catatan untuk Asoka? Bukan catatan saya. Saya pinginnya di sana sampai sekarang ini masih ada perawat ini masih ada yang ngepromotin. Oh, tapi gitu. tidak banyak ya. Artinya dari sekian pasien, sekian nakes itu Bu, 1-2 itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki oleh ibu di sana. Itu pengalaman langsung ya? Pengalaman langsung. Terus kedua Bu, kalau AC itu nggak dingin, sampai juga lapor. Jadi kadang karo ini Pak Liman takut salah produk direktur atau siapa yang terkait. untuk pihak terkait untuk membecek ASI itu dilaporkan. Karena ketika saya nyandek kadang goreng sakit di sana Pak Liman, mati Bu. Cuma saya sudah tak laporkan sendiri, bukan ibu yang laporan. Apa AC-nya? AC-nya kan, karena di sana itu paling mana ada yang 6 bed itu ya. 6 bed. Satu ruangan. Satu ruangan itu kadang nggak nututi Pak. Iya. Ini juga ternyata ini pengunjung kan terlalu banyak. Iya. Jadi juga mempengaruhi ke lingkungan yang ada di sekitar kamar. Mungkin Pak Baidi ya sebagai ini kan sering ngantarkan pasien-pasien, pengunjung itu dibatasi atau gantian gitu kan, juga mempengaruhi ke lingkungan. Ya itu kan nanti tugasnya biar satpam. Ya, satpam dia yang mengusir. Repot dia Bu ya, tapi keluar untuk masalah AC itu sering Bu. Iya. Jangan-jangan memang AC rekari Bu, enggak Ibu. Alhamdulillah enggak Pak, memang AC ini baru semua, tapi memang karena kadang waktu AC hidup keluarganya pasien dibuka pintu, jadi kita tutup. Iya. Kadang nggak mematuhi dari. Iya, tidak mematuhi. Saya tutup lagi, dibuka lagi. Ada 6 orang kan di satu kamar itu. Ya, dan keluarganya banyak ya. Kredit juga Bu ya. Kredit, ya. Dan selain dari itu yang sering menjadi tantangannya Ibu sendiri selain dari yang dicatatkan Pak Baidi itu gimana? Alhamdulillah ya tidak ada Pak. Kan kadang kalau memang pasien ini penuh aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Meskipun pasien penuh kita semangat dengan teman-teman itu. Kehadiran dokter. Oh enggak, alhamdulillah. Dokter dalam itu tepat waktu. Kalau dokter yang datang sore kan biasanya masih di poli itu memang saya infokan ke pasien dan keluarganya. Tadi ada kata Pak Baidi ini pasti ini pengalamannya sendiri. Catatan Pak Baidi salah satunya ada di salah satu 30. Iya, nanti saya Perawatnya Ibu itu kiampong masanyut poronyut dan tapi di sisi lain kan juga harus dimaklumi Bu. Tapi ada di Asoka katanya Pak Baidi. Iya, nanti saya bina. Ada nggak Bu setiap hari atau setiap minggu Bu Titi mengumpulkan semua perawat itu untuk memberikan briefing sama ada nggak? Tiap pagi kalau briefing. Oh tiap pagi, Pak. tiap pagi ternyata dia. Briefing Pak. Kayak lagi di ngaki. Briefing bagaimana melayani gitu semuanya ya? Iya. Briefing kita habis briefing kita validasi data ke pasien satu-satu. Yang offline itu. Ternyata tiap pagi di. Tiap pagi. Artinya Pengen lagi. ya mau keluarga pasien apa protes sedor di. Anggur promotor. Kemarin masih ada kalau sakit nih gimana? Dari Asoka di seluruh ruangan dan aktivitas dan fasilitas yang ada di Asoka itu apa yang kurang di situ Bu? Maksudnya yang kurang. Yang kurang fasilitas. Alhamdulillah ini Pak. Untuk cukup ya Bu. Pak ya. Untuk sementara. Artinya untuk melayani sekian banyak pasien-pasien dalam ya. Ini kan kelas berat penyakitnya kalau di situ Bu. Barangkali di sana kreditnya orang apalagi di situ
satu kamar itu 6. Apakah perlu sampean minta kepada perlu ada fasilitas kursi untuk di luar dan macam pengunjung? Ada, perlu begitu itu. Mau ngajeling keluarga pasien panyarapai bobo kan Pak beres orang gini. Orang kebanyakannya Pak orangnya salpangnya kuyang lama. Oh gitu. Meskipun ada kursi ya, kadang ibu jangan duduk bawah. Itu mesti ngapate. Tapi itu pun juga dipersilakan sama ibu ya. Dipersilakan di Tapi Asoka. kalau waktunya ini bersih-bersih pagi harus di. Oh iya. Karena nanti dokter mau visit, kita juga bersih-bersih, mau ada tindakan. Oke. Tapi dalam konteks masalah itu, ibu Bu Titi melihat kebiasaan keluarga pasien di situ lebih nyaman ngampar teker gitu ya. Rentan TB. Jadi nggak perlu lagi untuk minta itu ibu ya. Artinya disiapkan apa? Nggak perlu ya. Sudah cukup Pak. Sudah cukup Bu ya. Iya. Pak Bedi, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau apa tukang bersih itu siapa? Cleaning service. Cleaning service itu bukan dari ibu yang Ya apa? yang membriefing. Oh ada sendiri. Cleaning service ada leader. Leadernya. Gimana? Pernah dari Irna Di Asoka. Asoka ini promo ngomel toh. Apanya itu cleaning service? Tukang cleaning service. Maaf. Parkiran man. Mungkin ya kan punya keluar Hmm. nanti abang tepang kotor ponen ngarasa masuk ngarat Punya orang ngarat bang ngomel panggil saya masuk ke lubuk ya waktu saya berusaha ngarah. ya mele Bu, di Asoka itu keluarganya pasti mengetahui sedikit banyak memahami tentang masalah bagaimana beratnya penyakit di situ, Ya, karena yang dilayani di situ, dan insya Allah paniknya pun juga berat, gitu ya. Jadi penting juga untuk dikasih pengarahan dari ibu kepada para nakesnya, termasuk cleaning service-nya. Saya nyuruh dan dinar orang sakit gini. Dan itu suara gebu. Suara gebung Pak elak jenis nyuruh dan tak lagi neraka juga kena Bu. Ibu mau nggak nanti untuk melakukan hal itu? Artinya memberikan penyadaran terhadap nakes. Dibina ya Pak. Nggih. Dikasih pemahaman penyadaran bahwa yang datang ke sini ini benih orang bunga, gitu Bu. Jadi pahami, sadari, memang memang perlu tambahan kesabaran Bu ya Bu. Di Asoka ini yang menemukan Pak Dewan bukan saya. Kalau saya jarang Bu ke sini. Tapi kalau Pak Dewan ini kan tiap hari. Artinya lo udah dari Bu asli Bu. Catatannya cleaning service. Panggil itu nanti Bu. Cleaning service-nya itu Bu. Ya Bu ya? Iya, siap. Untuk yang lain, fasilitas yang lain, masalah dokter, masalah yang lain, fasilitas yang di seluruh ruangan Asoka sudah cukup Bu ya? Alhamdulillah. Pasien-pasien yang ke sana tidak pernah meludak, tidak pernah menambah bed. Kenapa Pak? Tidak pernah nambah bed. Oh ya, kalau di UGD memang ada stagnan ya, kita masih pol sementara di Dorlop. Selama 4 bulan ini pernah nggak yang ngantri? Pernah 1 kali. Oh, cuma 1 kali. Satu Artinya, kali. ya. Tidak perlu untuk menambah ya Bu ya. Ya. Oke. Itu karena Bu Titi yang melaksanakan dan yang menjalani itu lebih tahu dan lebih ngerti terkait dengan kesediaan dan ketersediaan fasilitas pelayanan di Asoka. Ya Ibu tidak perlu lagi lah karena memang sampai detik ini masih mampu untuk melayani Bu ya. Oke, Pak Abaidi, apa yang menjadi closing statement terkait dengan Asoka? Hanya itu saja. Itu saja cukup. Itu saja Ibu ya. Bu Titi, saya cukup itu saja agar ditingkatkan para nakesnya itu untuk melayani pasien itu dengan sopan. Istilahnya kalau klopeng kok S3SD. Senyum sapa gitu. Rokok lagi lah jangan. Itu semuanya. Ya, tidak semuanya. Jadi kalau 100% itu palinglah 2 orang itu kan kalau sampai sudah ngomong briefing enak-enak mungkin nanti lawanan orang itu. Apalagi setiap hari Ibu setelah podcast di sini menjadikan tambahan bahan untuk menjelaskan para nakes Bu ya, Bu Titi ya. Bu Titi ada yang ingin disampaikan ke pihak direksi atau kepada publik terkait dengan urusan keberadaan pelayanan di Asoka? Alhamdulillah. Sementara memang pasien memang banyak, tapi
berjalan lancar. Pelayanan juga berjalan lancar, alhamdulillah. Semoga kita dapat melayani pasien dengan baik dan ikhlas. Baik dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Itu aja Bu. Ya. Yang mudah-mudahan apa yang diberikan pelayanan di Asoka itu memuaskan Bu ya. Meskipun kalau urusan ajal kan lo bisa Bu tabeng Bu. Sudah dari sebelum saya tutup, setiap hari, setiap minggu yang disaksikan Ibu di situ orang yang meninggal bisa dianggap rata-ratanya karena penyakit berat di sana Bu. Dua Bu ya. 2, 3 pasti ada itu Bu ya. Pasti ada. Ngeri Bu. Itu aja Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum. Saya statementnya belum. Di barusan. Belum. Apa gimana? Saya juga ngomong. Ini kan saya menyimpang dari. Oh iya. Menyimpang dari Bu Titi. Artinya saya menemukan di IGD itu kepada Krodit ya. Krodit. Saya minta tolong kepada direktur ini jangan duduk di atas terus. Ya di IGD. Apa masalahnya di IGD? Di IGD itu Pak Liman, biar didengar nanti Pak Direktur ini. Aceling numpuknya orang yang tidak masuk ke ruangan ini. Pendistribusian pasien. Itu, kalau saya melihat sendiri, feeling saya ini gara-gara tukang operator entry. Entry-nya itu yang dari IGD-nya masuk ke penyediaan ruangan kamar itu yang krodit. Jadi saya tanyain kenapa ini bukan proses tindakan medik apa observasi apa istilahnya observasi sudah Pak Demak. TV. Ya, kalau sudah observasi kan sudah selesai. Ini tinggal nunggu kamar. Yang diantrikan ya. Kadang-kadang jam 8 sampai jam 4 nanti. Ya. Saya lihat itu ternyata antrian itu banyak dulu. Kalau malah pemikiran saya, ada antri dek kemarin masuk keluar biasa. Antri boleh terurai ya. Terurai. Artinya Pak Baiti melihat, menyaksikan dan betul-betul menemukan tentang masalah kekurangan atau keterlambatan ya, keterlambatan entry pasien sehingga ada keterlambatan dan menumpuk pasien di IGD tidak terdistribusi ke kamar-kamar. Saya melihat itu. Itu catatannya. Mau nanggapi itu Ibu? Jangan-jangan yang 2 setiap hari itu memang terlalu lama di situ. Maksudnya di mana Pak? Yang terlalu lama di IGD. Enggak Bu ya. Kalau terlalu lama di IGD enggak ya? Enggak lah. Gitu ya. Enggak mau nanggapi Bu ya? Kan lain nanti kalau yang memang pasiennya kondisinya kritis kan ada di P1. Oh iya. Itu memang Sudah terpilah sendiri. Iya. Tapi itu catatnya. Itu terjadi Pak Liman. Makanya Pak Dokter Farhad ini tolong ini ditambahin. Jadikan ini perhatian serius gitu ya kepada direktur ini agar ditambahin meja atau komputer untuk langsung masuk biar tidak terlalu antri di sana. Gitu Pak Biti ya. 5 jam ya Pak. 5 jam. Paling 1 kali yang begitu Pak Biti. Harinya. Ayo Pak Noro. Ya. Noro sekarang. Oke. Itu Bu ya, cukup Bu ya. Pemirsa, Pak Direktur, itu catatannya. Kalau di Asoka sudah tidak minta lagi apa-apa dan fasilitasnya di situ sudah cukup, melebihi cukup. Cuma tadi kebijakan dari Bu Titik di sana itu karena melihat dari bagaimana pola dan gaya keluarga pasien nyaman dengan teker, nggak masalah, nggak perlu untuk dikasih kursi tunggu di sana. Bangun tunggu udah kipak. Lo bisa menampung lebih banyak boleh gitu. Cuma yang pasti Bu Titi akan mengatur betul setiap jam-jam yang tidak boleh Bu ya di situ ya. Dan catatan pentingnya lagi, catatan besarnya dari Pak Baiti, distribusi pasien di IGD, anggapan dan kesimpulan Pak Baiti hari ini itu justru karena keterbatasan tenaga entry dan operator di sana sehingga pasien numpuk di IGD dan tidak terdistribusi di kamar-kamar. Itu persoalannya, sehingga penting untuk menambah tenaga atau ada solusi lain dari kebijakan rumah sakit di sini untuk bagaimana tidak terlalu kredit pasien-pasien yang masuk di IGD. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.